Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Faris Yustian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masih seputar PPh orang pribadi, tapi kali ini kita akan membahas tentang SPT tahunannya, SPT PPh orang pribadinya. Apa saja jenis-jenisnya dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaporkan SPT tahunan. Silakan disimak pembelajaran berikut ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang PPh orang pribadi atau PPh-OP. Dalam hal ini babnya adalah tentang SPT PPh-OP atau SPT penghasilan pajak penghasilan orang pribadi untuk yang tahunan. Nah, untuk SPT sendiri, untuk yang khusus orang pribadi, di sini ada 3 jenis SPT. Yang pertama itu ada 1770, kemudian 1770S dan 1770SS. Walaupun sebenarnya kalau di breakdown lebih jauh sebenarnya hanya ada 2, 1770 dan 1770S saja sebenarnya. Nah, perbedaannya yang terlihat jelas adalah untuk yang 1770S dan 1770 aja adalah dari sumber penghasilannya. Jadi kalau yang 1770 itu biasanya sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sementara kalau yang 1770S itu biasanya terkait dengan sumber penghasilan dari pemberi kerja, misalkan PNS, karyawan swasta, TNI, Polri. Nah, ada juga yang 1770SS. Ini untuk mengakomodir bagi yang 1770S tadi, pengguna 1770S, tapi penghasilannya itu kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Penghasilan brutonya kurang dari 60 juta dan dari satu pemberi kerja. Jadi misal kalau saya bekerja hanya di satu tempat, kemudian sebagai karyawan swasta misalkan, kemudian penghasilan saya kurang dari 60 juta setahun, maka saya boleh menggunakan yang 1770 SS. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi yang 1770 itu untuk kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau yang sifatnya final dan sebagainya, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian 1770S itu tadi ya, penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan atau mungkin 1 atau 2 gitu. Jadi misal kita sebagai karyawan tapi juga punya penghasilan lain di luar itu, maka kita lapornya yang 1770S. Tapi kalau kita hanya bekerja sebagai karyawan saja di satu tempat dan di bawah 60 juta setahun penghasilan bruto kita, maka kita boleh menggunakan yang 1770SS. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, berikutnya ini ada formulir-formulirnya. Jadi kalau yang 1770SS itu hanya ada satu lembar saja, hanya ada SPT induk saja. Di situ disebutkan untuk yang 1770SS isinya adalah PPh terutangnya, pajak penghasilan terutang, kemudian ada PPh yang bersifat final, kemudian ada juga yang bukan objek, kemudian daftar nominatif atau daftar umum gitu, daftar harta dan kewajiban, tapi ini tidak dirinci. Jadi langsung totalnya berapa, harta kita berapa, kewajiban kita berapa, utang kita berapa. Jadi yang 1770S itu hanya satu lembar saja. Nah, berikutnya ada yang 1770S tadi. Di sini ada 3 lembar atau lampiran 1, lampiran 2 dan induk SPT-nya. Di lampiran 2 itu berisi penghasilan yang bersifat final atau yang penghasilan yang dikenakan secara final, kemudian harta pada akhir tahun, kemudian ada juga kewajiban atau utang pada akhir tahun dan daftar susunan keluarganya yang ditanggung. Kemudian di lampiran 1 itu isinya ada penghasilan neto dalam negeri, kemudian penghasilan neto yang tidak termasuk objek pajak, kemudian daftar pemotongan. Makanya ini digunakan bagi yang memiliki pekerjaan atau yang sumber penghasilannya itu dari hubungan kerja. Nah, sementara di induk itu nanti adalah kumpulan atau rangkuman dari lampiran sebelumnya. Di situ dijelaskan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja di dalam negeri
penghasilan lainnya di dalam negeri, dan PPh yang bersifat final atau yang non final gitu. Jadi ada 3 lampiran. Kemudian di yang 1770 aja tanpa ada embel-embel S-nya itu ada lampiran 1, 2, 3, dan 4. Lampiran 4 itu terkait dengan harta dan utang serta daftar susunan keluarga. Kemudian lampiran 3 itu berisi tentang penghasilan yang bersifat final, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian lampiran 2 itu biasanya terkait dengan daftar kredit pajaknya, daftar pemotongan pajak yang bisa dikreditkan. Kemudian lampiran 1 itu terkait dengan penghitungannya, penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Di sini bisa menggunakan pembukuan ataupun menggunakan norma. Sementara di induk itu adalah rangkuman dari lampiran-lampiran sebelumnya. Jadi paling tidak di sini ada 6 lembar. Tapi lampirannya ada 4. Kemudian cara lapornya bagaimana? Untuk saat ini paling tidak ada 4 laporan atau 4 cara melaporkan SPT tahunan. Yang pertama bisa datang secara langsung ke kantor pajak, jadi kita bisa langsung lapor secara langsung. Kemudian bisa juga melalui pos atau jasa ekspedisi, jadi bisa kita kirimkan via pos. Misalkan jaraknya terlalu jauh nih kalau kita harus datang, nah bisa kita kirimkan via pos. Nah, tanggal pada saat kita kirim atau yang tertera di resi pengiriman itu adalah tanggal pelaporan. Jadi tidak masalah misalkan kita lapornya di akhir-akhir batas waktu. Jadi sepanjang tanggal resi itu membuktikan bahwa Anda tidak telat, maka tidak akan kena sanksi. Jadi tanggal yang tertera di resi adalah tanggal dianggap pelaporan. Kemudian bisa juga untuk saat ini bisa melalui online. Jadi untuk lapor SPT tahunan bisa menggunakan e-filing, e-form, atau saluran lain yang digunakan oleh DJP. Nah, ada juga yang namanya penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, ini DJP kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ada sekian perusahaan yang bisa membuatkan Anda untuk melaporkan SPT melalui online juga. Jadi di samping DJP punya e-filing, PJAP ini juga memiliki fasilitas yang serupa, tapi mereka berbayar biasanya. Sementara kalau DJP kan gratis ya, jadi silakan tinggal pilih aja. Jadi paling tidak ada 4 ini. Nah, berikutnya dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk yang 1770 SS, dokumennya hanya perlu melampirkan bukti potongnya saja. Jadi kalau perusahaan atau Anda bekerja sebagai karyawan itu kan pasti punya bukti potong. Namanya biasanya kalau swasta itu adalah 1721A1 kalau swasta, sementara kalau yang negeri atau yang PNS, TNI, Polri, maka sebutannya adalah 1721A2. Jadi kalau swasta itu A1, sementara kalau negeri itu adalah A2. Nah, yang 1770S juga sama, jadi menggunakan bukti potong juga, tapi selain itu juga ada tambahan lampiran lain. Di sini adalah apabila statusnya suami istri ini PH, pisah harta ataupun memilih terpisah, itu ada penghitungan rangkumannya. Tapi ini digunakan apabila suami istri ini punya penghasilan masing-masing dan NPWP-nya juga masing-masing. Kemudian 1770 itu yang harus dilampirkan paling tidak adalah penghasilan lain di luar pekerjaan, jadi harus kita lampirkan kalau ada. Bukti potong A1 atau A2 apabila ada juga. Kemudian dia harus melampirkan neraca dan laba rugi apabila Anda melakukan pembukuan. Jadi kalau Anda menggunakan laporan keuangan atau menggunakan pembukuan, maka harus dilampirkan itu. Tapi kalau Anda menggunakan norma, tidak perlu melampirkan ini, tidak perlu melampirkan laporan keuangan tadi, tapi cukup melampirkan rekapitulasi bulanan pendapatan Anda. Jadi kalau pencatatan atau yang menggunakan norma cukup melampirkan pendapatannya totalnya berapa selama 1 tahun. Jadi Februari berapa, Januari, dan seterusnya. Dan juga kalau Anda memilih terpisah antara penghasilan istri dan suami, itu harus ada rincian penghitungannya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk daftar atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian batas waktunya ini sebenarnya adalah 31 Maret tahun berikutnya. Artinya gini, kalau kita lapornya lapor pajak 2019, maka paling lambat adalah 31 Maret tahun 2020, tahun berikutnya. Tapi di sini adalah batas waktu, jadi tidak mesti Anda harus lapor di tanggal 31 ini. Jadi ya kami sarankan lebih awal lebih nyaman. Jadi kalau sejak awal-awal tahun, Januari, Februari itu sudah bisa lapor. Dan sebaiknya Anda menggunakan online saja, jadi tidak perlu datang ke KPP. Jadi biar lebih aman, lebih nyaman juga. Jadi tidak perlu antri dan sebagainya. Apabila ternyata Anda telat lapor, sanksinya adalah Rp100.000. Jadi ini per tahun ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak lapor 2 tahun, 3 tahun, ya berarti tinggal kita kalikan 100.000 berapa kali, berapa tahun Anda tidak lapor. Mau telat sehari, mau telat setahun, sanksinya sama, tetap 100.000 juga. Jadi ya sebaiknya nggak usah telat-telat juga gitu. Jadi dari awal tahun Anda sudah lapor. Demikian untuk materi SPT kali ini, semoga sedikit memberikan penggambaran bagi Anda bagaimana cara lapor dan mempersiapkan dokumen-dokumennya. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.